Ya sampai juga. Panas banget hari ini. Ya udah deh. Lebih baik tungguin di sana aja. Si Devi kayaknya masih belum datang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Aku tungguin di sini aja dulu. Mungkin sebentar lagi datang. Aku jadi penasaran. Kira-kira gimana ya jawaban yang sebentar lagi bakal Devi berikan? Kok aku jadi sedikit deg-degan seperti ini ya? Tapi nggak apa-apa. Mungkin ini rasanya awal-awal orang menjalani hal yang serius. Tapi semoga aja jawabannya sesuai dengan apa yang aku inginkan. Amin. Ya udah deh. Aku coba telepon si Devi dulu. Sekalian aku juga mau ngasih kabar kalau misalkan aku sudah sampai di sini. Aduh, gimana ya caranya aku ngomong sama Mas Danang? Mulai dari mana ya aku ngomongnya? Aduh, aku bener-bener malu kalau kayak gini. Di satu sisi, kalau nggak ngomong, Mas Danang jadi nggak tahu. Tapi di sisi lain, apa ini nggak terlalu memberatkan buat Mas Danang? Aku kan juga malu kalau kakak terlalu banyak minta kayak gini. Aku bener-bener pusing. Iya sayang. Oh, ini aku ada di. Oh, itu kamu. Iya aku sana. Sayang. Sayang, maaf udah dari tadi ya. Oh, enggak kok. Baru aja. Aku yang waktu telepon kamu ya. Aku baru sampai. Oh gitu. Iya. Maaf ya, jadi kamu dulu ya sampai sini. Iya nggak apa-apa sayang. Saya kesini naik apa? Ya biasa naik ojek online sayang. Oh gitu. Iya sayang. Ya udah. Jadi gimana sayang? Jadi gini sayang. Iya. Ya kalau masalah lamaran keluarga besar aku mau sayang. Terus gimana ya aku ngomongnya? ya nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Emangnya kenapa sih? Cuman aku sungkan. Loh, ini kan masalah hubungan kita berdua ke depannya. Kalau kamu sungkan, gimana? Ya, misalkan kamu butuh solusi, gimana aku bisa memberikan solusi kalau kamu nggak cerita, ya kan? Udah, kamu cerita aja, relax. Cuma kamu yakin sayang, kalau aku cerita ini, kamu tetap jadi mau ngelamar aku? Loh, ya iya dong. Emangnya aku mau melamar kamu ini cuma buat bercandaan? Enggak kan? Udahlah, kamu cerita aja, ada apa? Jadi kakak aku maunya kamu itu bawa seserahan, iya, barang-barang yang mahal gitu sayang. Kata kakak aku, mahar itu menyangkut harga diri keluarga. Tetapi aku udah bilang kok sama kakak kalau nggak usah berlebihan. Cuma kakak tetap minta itu sayang. Gimana? Tapi tunggu dulu sayang. Yang dimaksud kakak kamu itu yang mahal-mahal seperti apa maksudnya sayang? Iya maksudnya sayang. Iya, misal nih di hantarannya itu ada sepeda motornya sayang. Hah? Terus ya ada TV,
ada lemari es, ya kayak gitu sayang. Terus untuk cincinnya, ya nggak boleh di bawah 10 gram. Eh, berat banget ya. Oh, enggak kok sayang. Eh, enggak berat. Ya, cuman kamu kan juga tahu sendiri kalau aku ini juga baru bekerja. Aku masih belum ada tabungan untuk memenuhi apa yang kakak kamu ini minta. Tapi kamu tenang aja. Aku bakal mengusahakan semuanya supaya apa yang keluarga kamu ini minta bisa aku penuhi. Ya, nanti aku bisa diskusi sama keluarga aku. Mungkin aku bisa juga pinjam dana terlebih dahulu untuk membeli mahar. Jadi kamu nggak usah ambil pusing. Iya sayang, tapi aku bener-bener gak enak. Soalnya kesannya kalau kayak gini, keluarga aku tuh banyak menuntut sama kamu. Loh, Aku minta maaf ya. kamu nggak perlu minta maaf. Mungkin tujuan keluarga kamu ini agar sekiranya kamu ini tidak dilendah waktu pernikahan kita berdua. Jadi ya kamu yang tenang, kamu nggak usah banyak pikiran. Aku juga nggak bakal tinggal diam. Aku juga bakal mencari solusi yang terbaik buat pernikahan kita berdua ini. Iya sayang, iya. Makasih banyak ya. Kamu udah mengusahakan semuanya buat aku. Tapi tenang aja, aku juga bakal berusaha buat bilang sama kakak. Iya, ya setidaknya ada sedikit keringanan lah dari kakak buat mempermudah kamu. Ya, masalahnya kan yang bakal ngejalani hubungan ini kita, bukan kakak. Masa iya, belum apa-apa. Permintaannya udah sebanyak itu. Iya sayang, tapi udahlah. Namanya juga pernikahan, pasti ada lika-likunya. Ya semoga aja hal yang rumit di awal tidak menjadikan urusan kita rumit ke belakangnya. Iya sayang, iya. Pokoknya makasih banyak ya. Kamu udah mau ngerti posisi aku. Tapi tenang aja, aku juga bakal berusaha kok. Ya agar kakak nggak seegois itu lagi. Iya sayang, iya. Udah, kamu gak usah sedih seperti ini. Pernikahan kita akan tetap terlaksana kok. Iya, tapi aku tetap malu sama kamu sayang. Tapi kamu juga tenang aja ya. Aku juga bakal berusaha pokoknya. Ya gimana caranya semua ini gak ngeberatin kamu. Iya sayang, amin amin. Ya, aku yakin nanti kita bakal diberikan kemudahan. Soalnya kan Amin. niat kita kan ini ibadah. Pastikan Allah juga bakal mempermudah kita ini menjalani ibadah panjang kita. Iya sayang, amin, amin. Pokoknya makasih banyak buat kamu yang udah mau ngerti aku, ngerti keluarga aku, menyikapi sayang. semuanya ini sebijaksana mungkin. Makasih buat semuanya pokoknya. Iya sayang, sama-sama. Ya udah sayang kalau kayak gitu. Kita bahas pembicaraan kita nanti lagi ya. Soalnya aku juga bilang sama kakak kalau aku keluar sebentar. Aku juga takut kakak ya keluar. Aku juga mau bicarain semua ini sama kakak soalnya. Iya sayang, iya. Nanti kita bisa kabar-kabaran lewat WA. Iya, ya udah kalau kayak gitu. Aku pulang dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Kamu Waalaikumsalam. juga hati-hati ya pulangnya. Iya ya sayang. Aduh, semoga aja kakak bisa berubah pikiran ya. Kalau kayak gini, aku nggak enak banget sama Mas Danang. Aku juga kasihan lihat Mas Danang. Kayaknya dia kepikiran deh. Aduh. Ya Allah, aku ini harus gimana ya? Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku bakal berjuang. Aku juga bakal membuktikan keseriusan aku sama Devi. Kalau aku cuma menyerah dalam hal seperti ini,
berarti itu tandanya aku nggak serius. Ya udah deh, lebih baik aku sekarang pulang aja. Aku juga mau ngomong sama kakak. Masa iya sih kakak aku ini nggak mau bantu aku? Ya udah deh, semoga aja aku bisa menemukan solusi. Amin. Akhirnya ya Cul, rumah yang udah aku siapkan untuk adik aku itu sudah selesai. Iya bos. Terus aku cek di dalam itu sudah terisi semua Cul. Jadi kalau adik aku itu sudah menikah, rumah ini bisa langsung dihuni. Iya bos, pasti bos muda seneng banget bos. Iya Cul, aku juga ikut seneng banget ngeliatnya. Oh iya, kalau soal mobil yang aku suruh sama kamu, udah kamu urus semuanya? Sudah bos, cuma tinggal ngambil aja. Oh, bagus. Berarti mobil yang aku pesen itu tinggal ngambil aja di showroomnya. Iya bos, bener. Oke, sip. Ya udah, mending kita sekarang langsung pulang aja, Cul. Ya? Iya bos, mari bos. Ya udah, yuk. Udah, gak usah. Tumben di rumah sepi. Adik-adik ini emangnya kemana? Kok nggak ada di rumah? Aduh, mana ini perut lapar. Mau makan di dapur nggak ada nasi. Assalamualaikum. Salam. Dari mana kamu, Dek? Ya, Adek, habis jalan-jalan. Kakak ngapain di luar? Enggak, kakak di luar, di dalam sepi banget. Bentar, Dek. Emangnya tadi pagi kamu nggak masak apa? Oh, ya ampun. Iya. Kakak ini lapar mulai tadi. Iya, Kak. Maaf, Kak. Adek itu lupa. Habisnya Mas Agung ngajak Adek makan di luar, jadinya Adek nggak masak. Terus kamu makan di luar, kakak nggak dibeliin? Iya, enggak, Kak. Maaf, Kak. Soalnya Tadi nasi padangnya nutup kak. Terus kakak mau dibelikan seblak, takut gak mau. Ya kalau sebelah kakak nggak mau. Makanan apa itu? Iya makanya itu kak, adek gak beliin kakak. iya, Kak. Maaf, Kak. Nggak usah marah-marah. Tapi emangnya Kakak nggak minta makan sama Kak Devi? Kak Devi nggak masak juga emangnya? Enggak. Kak Devinya sekarang gak ada di rumah. Hah? Nggak ada di rumah. Lagi keluar juga kak? Iya. Emangnya gak bilang sama kakak, Kak Devi itu mau kemana? Nggak bilang. Duh, kasihan banget sama Kakak. Pasti Kakak nahan lapar ya dari tadi. Ya udah Kak. Nanti Adik masakin yang enak-enak ya buat Kakak. Iya Iya, kak. iya. Udah kakak gak usah cemberut mukanya. Tahan dulu lapernya. Oh, Nanti Kak. mau masak. Oh, Kak. Emangnya Kak Devi nggak bilang kalau mau kemana gitu? Dek, kakak kan udah bilang barusan. Nggak tahu. Ini dia, Kak. Waalaikumsalam. Ini juga. Dari mana kamu? Iya Kak, maaf. Lagi ada urusan barusan. Urusan. Emangnya kamu tadi pagi nggak masak apa? Iya nggak masak Kak. Soalnya uang belanjanya juga nggak Kakak kasih kan tadi. Maaf ya Kak, Kakak lapar. Ya lapar lah, Dek. Masih tanya kamu. Dekmenya juga ini nggak masak. Oh, iya Kak. Tenang Kak. Bentar lagi Adik langsung masakin ya. Cuman sebelum Adik masak, Adik mau ngomong sesuatu sama Kakak. Mau ngomong sesuatu? Iya Kak, mau ngomong sesuatu. Apa emangnya? Pernikahan kamu? Iya Kak, tentang pernikahan. Kak, apa nggak bisa
sedikit diringankan ya kak bebannya Mas Danang. Soalnya yang kakak minta itu berlebihan loh. Sepeda motor, kulkas, kemudian apa? TV. Kata kakak kalau bisa AC karena rumah kita panas. Kak, hadiah ini bukan barang barteran kak. Masa rasanya ada ini ditukar sama barang-barang elektronik? Kenapa? Pacar kamu itu nggak bisa Iya. nurutin kakak ini? Kakak, kalau pacar kakak itu nggak mampu, berarti nanti kehidupan kakak nggak akan terjamin. Sekarang pikir aja kak, dari mahar dia itu nggak bisa buat beliin, apalagi buat menghidupi kakak nantinya. Ya bukan gitu dek. Di mana-mana setahu kakak ya, sultan sekalipun nggak sampai itu minta kayak gitu. Loh, kak, kalau sultan kak, yang ada pasti beliin kakak rumah, beliin kakak mobil. Ini yang diminta sama kak Gugun termasuk barang-barang murah loh kak. Cuma motor, televisi, kulkas, terus AC. Cuma barang-barang kayak gitu. Seberapa kak? Iya bener Kak Devi. Iya kalau semisal pacar Kak Devi itu memang serius, memang nikahin Pak Devi, ya seharusnya turutin dong. Ya Iya. udah. Nih, contohnya kayak adek. Waktu nikah aja, adek ngasih motor Vespa sama Hikmah. Iya, itu baru laki-laki yang bertanggung jawab. Ya udah, kalau semisal pacar kamu itu nggak nurutin apa yang maunya kakak nggak restuin kamu, denger? Loh, ya nggak bisa kayak gitu kak. Maksud Ade itu sedikit diringankan. Enggak kok, Ade bilang sama Mas Danang dan Mas Danang menyanggupin. Cuman Ade ini malu kak. Kesannya kita ini kayak memeras, kayak menekan. Bukan kayak gitu konsepnya, iya kan dek? Aduh, bukan kayak gitu kak. Tapi kak Devi, mahar itu sebagai harga diri laki-laki Nah, juga, bener. kak. Kalau dia gak mampu, jadi buat apa kakak mau nikah sama orang itu? Ya nggak kayak gitu juga tapi Kak, dek. dengar ya kak, kakak ini masih muda, kakak cantik. Kalaupun kakak mau cari yang lebih baik daripada orang itu, mau cari sultan, orang yang paling kaya, kakak tuh masih bisa. Iya, Emang kakak bener. cantik banget soalnya. Emang bener-bener aneh ya keluarga ini. Bikin kesel tahu nggak? Dek, kakak kayak gini nih kasihan sama kamu. Kasihan dari mana kak? Kakak itu selama ini memanfaatkan Ade sama De Hikmah. Makanya kalau mau punya TV yang bagus, kulkas yang 2 pintu, kerja kak, bukan kayak gini. Loh, Kak, Dek, kamu jangan marah-marah sama kakak ya. Duh, Kak Devi kok kayak gitu ya kak? Padahal niat kakak itu baik. Ya biar Kak Devi itu menemukan laki-laki yang cocok, yang pas, yang kaya raya bisa bagian dia. iya Kak. Terus kalau semisal pacar Kak Devi itu gak nurutin apa maunya kakak, mending gak usah direstuin aja Kak. Soalnya kakak ini punya tanggung jawab di sini, kakak tertua. Iya kak. Iya, kakak ini nggak mau ya. Adik Devi dan juga kamu kedepannya melarat. Untungnya aja kamu orang kaya. Iya Kak, udah kakak tenang aja. Kalau soal Hikmah, adik jamin Hikmah pasti bahagia kalau sama adik. Sekarang ya bukannya adik ini ngajarin kakak, tugas kakak ya harus ngasih tahu Kak Devi Kak. Soalnya Iya, Kak Kak. Devi agak keras kepala orangnya. Iya kak, soalnya ini juga demi kebaikan Kak Devi. Iya dek. Ya udahlah, mending kamu masak aja di dapur. Kakak ini lapar. Iya kak, sebentar ya kak. Ya ya. Kak, Ya udah kakak mau istirahat di sini. Jack, Bos Dana? Iya bos. mana kakak? Bos Kevin lagi keluar bos. Lagi keluar. Iya, Keluar Bos. kemana? Sama Samsul? Iya bos, saya juga nggak tahu bos keluar kemana bos. Sudah sekitaran 1 jam yang lalu bos. Mana ya? Soalnya aku ada kepentingan. Ya udah bos, saya telepon aja ya bos. Iya, coba. Iya bos. Ini bos. Dek. Kak, Iya. lo dari mana kak? Kakak ada urusan. Emangnya kenapa? Oh, iya kak. Ada hal yang mau diomongin sama kakak. Ada hal yang mau diomongin. Emangnya apa dek? Jadi gini kak, Ade sudah mendapatkan jawaban dari pacarnya Ade dan keluarganya juga menerima lamaran Ade kak. Oh gitu dek. Terus gimana?
adik ini mau nikah tanggal berapa? Kalau masalah tanggal bisa didiskusikan dengan sama-sama, Kak. Iya benar. Cuman ini ada sedikit masalah, Kak. Hah? Ada sedikit masalah, Dek. Maksudnya gimana? Jadi barusan kan adik ini habis ketemu sama pacar adik. Terus pacar adik ini menyampaikan apa yang disampaikan sama keluarganya. Jadi keluarganya itu, Kak, meminta sebuah mahar yang mahal-mahal. Ya sebagai contohnya minta perhiasan yang di atas 10 gram. Apa? Terus ya minta ada sepeda motor, terus kayak televisi, kayak lemari pakaian juga. Soalnya keluarganya juga melihat adik dari pacar adik itu yang sebelumnya diberikan mahar sepeda motor, Kak. Jadi keluarga pacar adik itu juga menuntut hal yang sama terhadap pernikahannya pacar adik ini. Aduh, Dek. Di atas 10 gram. Iya, Terus Kak. sepeda motor, televisi, lemari baju. Iya, Dek, Kak. Itu bukan mahar namanya. Ya mungkin keluarga dari pihak pacar adik itu pengen yang terbaik, Kak. Tapi kan kakak ini tahu sendiri kalau misalkan adik ini baru bekerja, Kak. Adik juga gak punya tabungan. Cuman adik ini mau menuruti apa yang dikatakan sama keluarga pacar adik itu. Jadi adik minta tolong ya sama kakak. Minta tolong. Maksud kamu itu butuh bantuan dari kakak? Iya, Kak. Maksud adik kakak yang bayarin semuanya. Hah? Tapi kalau misalkan kakak gak mau, gini aja deh, Kak. Adik mau pinjam uang sama kakak. Nanti kalau misalkan adik sudah gajian, adik ganti. Bukan masalah itu, Dek. Maunya kakak itu, adik ini menikah harus mandiri. Tapi, Kak, ini masalahnya adik ini masih belum ada biaya, Kak. Cuman kalau misalkan adik ini ya nggak menuruti apa kata pacar adik, nanti pernikahan kita ini tidak akan terlaksana, Kak. Loh, ya udah. Kalau emang kamu masih belum siap, gak usah nikah. Tapi kalau kamu sudah siap, kamu sudah bisa membiayai apapun, menikah, Dek. Kalau soal ini, kakak nggak bisa bantu, Dek. Kamu itu harus mandiri. Kak, ini kan masalahnya, Kak. Adik ini mau pinjem, Kak, sama kakak. Masa kakak ini nggak mau ngizinin pinjam uang sih, Kak? Kakak sudah bilang tadi, kamu harus mandiri. Kak, Kan kakak sudah bilang, kamu rembukan dengan pacar kamu. Kak, Kalau untuk melaksanakan pernikahan sederhana saja. ini masalahnya, Kak. Bukan di masalah apa yang diutarakan Kak adik ini pertama. Masalahnya di mahar kan? Iya, Nah, tapi kan kalau adik kamu ini nggak mampu, Dek. Kalau kamu nggak mampu, Dek, memenuhi semua itu, nggak usah menikah. Menunggu kamu siap baru nikah. berarti kakak ini nggak mau membantu adik. Iya. Padahal adik ini cuma mau pinjam. Wah, tega banget kakak ini. Kalau kamu bilang tega, kamu salah, Dek. Kamu salah, Dek. Tega nggak bener, Mas Samsul? Udahlah. Yang terpenting, kakak nggak bisa bantu kamu. Bos, ayo bos. Bos. Ada apa? Kenapa bos kayak gini? Nggak bilang aja sama bos muda. Udah, biar adik aku itu nge-handle masalah ini dulu. Ya jangan bilang lah, Col. Kalau bilang akan kebongkar semuanya. Udah. Aku tahu, Col. Jalannya ini kemana aku tahu. Tenang aja. Iya, tapi bos muda itu kayaknya kebingungan, bos. Iya, aku tahu. Udah, mending kamu bikin aku kopi ya. Ingat, iya, bos. jangan manis-manis kopinya. Udah, tenang aja sana. Iya, bos ya. Sana cepet. Apa-apaan sih Kak Kevin ini?
Bukannya adek ini dikasih solusi malah seperti ini. Bos Danang, yang sabar ya bos. Kamu diam ya? Kamu gak usah ikut campur. Kamu gak tahu berat pikiran aku. Iya bos, maaf bos. Aku harus cari solusi yang lain. Bagaimana caranya aku bisa memenuhi permintaan keluarga dari Devi? Aku pokoknya harus cari solusi. Bagaimanapun caranya. Gajah, nggak ada yang cari aku ya. Loh, apaan ini? Surat? Loh, Dekma. Apa-apaan dia Devi ini? Dekma, Iya kak. sini cepat. Ada apa kak? Nih. Kakak sampai teriak-teriak. Kakak kamu, si Devi, kabur dari rumah. Maafin kakak harus pergi. Terima kasih atas kerja baiknya selama ini. Ya udah, Diagung, kamu ambil motor kakak yang di belakang. Kita cari Dek Devi. Iya kak, ya kita kejar aja Kak Devi. Kakak naik motor ini aja sama Sigma. Iya, cepet. Aduh, kakak kabur kemana ini ya kak? Nggak tahu kakaknya. Bentar. Ada ambil tas dulu kak. Akhirnya sampai juga. Capek banget jalan kaki. Aduh. Tapi gak apa-apa, yang terpenting aku sudah sampai di tempat dimana aku janjian sama Devi. Semoga aja Devi ini juga berangkat ya. Biar cepat-cepat kita ketemu, habis itu kita kabur. Tapi ini kok masih belum kelihatan ya. Aku coba telepon aja dulu deh, biar Devi cepat sampai sini. Aduh. Loh, kok ada kertas? Loh, Sol! Hamsul! Iya bos. Sini kamu! Aduh, Iya bos, ada apa ya bos? John! Adik aku, John! Adik aku kabur dari rumah, katanya mau nikah lagi, John! Hah? Bos muda? Kabur bos? Iya, John! Nih! Aduh, aku sampai gemeter gini, John! Iya bos, bos muda kabur dari rumah. Ya udah, mending kita sekarang cari adik aku aja ya. Iya bos, udah bos Kevin. Kamu bawa mobil yang mau aku kasih sama adik aku ya. Iya bos, tapi mobilnya ada di showroom bos. Ah, udah gak peduli, ambil, bawa ya. Iya. Ya udah kita berangkat. Iya bos. Kok nggak aktif sih? Sayang, Aduh, capek banget. aku telepon kamu kok nggak aktif nomor kamu? Iya, memang sengaja aku matiin. Soalnya takut kakak nyari aku. Aduh, tapi tunggu ya sayang. Aduh, habis lari-lari. Capek. Iya. Kamu udah dari tadi di sini? Enggak, aku baru aja sampai di sini. Setelah itu aku telepon kamu. Nggak apa-apa, yang terpenting sekarang kamu sudah sampai di sini. Oh, Iya. Kita ini mau ke arah mana? Iya. Iya. Kalau aku sih ngikut kamu aja. Kamu kan yang lebih paham. Yang jelas kita harus jauh-jauh dari sini. Kalau bisa ya sekarang juga. Iya sayang. Makasih banyak ya. Kamu sudah mau berpihak sama aku. Iya, sama-sama. Aku juga makasih banyak ya.
kamu tetap perjuangin aku. Iya sayang. Apapun yang terjadi, yang terpenting kita ini harus sama-sama. Iya sayang. Ya udah. Gimana kalau sekarang kita langsung berangkat aja? Boleh, boleh. Kita ke arah sana ya. Setelah itu kita nunggu bis di sana. Tapi aman. Aman. Yuk. Aku bantu. Boleh deh. Nanti aku bantuin bawa. Iya. Sekarang capek. Ayo cepet cepet. Ayo sayang. Kakak. Kakak mau kemana? Kakak ini. Kamu mau kemana? Adik. Adik mau pergi dari rumah. Ah, mau pergi dari rumah? Ngapain pergi dari rumah kamu? Iya, Adik pergi dari rumah karena semua kesalahan kakak ya. Ya, kakak memang mengizinkan Adik menikah sama Mas Danang. Tapi kakak sadar gak sih, kakak itu memberatkan. Loh, maksud kamu apa, Dek? Gara-gara mahar? Iya. Kak Gogon ini bener Kak ngomong kayak gitu. Pacar kakak aja yang bisa memenuhi. Agung, nggak usah nyalain pacar kakak ya. Pacar kakak ini nggak salah. Yang salah tuh Kak Gogon. Loh. Masih persyaratan terlalu berat. Itu bukan persyaratan, tapi itu memaksa. Kak Devi, ini Kak Devi mau menikah. Jadi sebagai kakaknya Kak Gogon ini gak rela melepas adiknya dengan persyaratan yang kecil-kecil. Iya, nggak rela melepas adiknya kalau nggak dapat apa-apa. Iya kan Kak? Loh, Kak, bukan gitu, Kak. Kak Gogon ini memikirkan masa depan kakak. Kalau dari sekarang aja dia nggak mampu buat beliin mahar yang kakak mau, gimana nanti ke depannya, Kak? Pasti dia ngajak kakak hidup susah. Iya kan? Pasti kamu kayak gitu kan? Tapi kan kamu tuh juga pernikahan- seharusnya kamu tuh sadar diri jadi orang. Kalau kamu nggak mampu, nggak usah tuh ngajak nikah anak orang. Tapi permasalahannya yang seharusnya mau minta mahar itu Devi. Emangnya aku ini siapanya Devi? Aku ini kakaknya ya? Tahu Kak? Kalau misalkan yang mau minta mahar ini Mas, berarti Mas ini mau nikah sama saya Mas. Iya betul itu. Gimana sih Kak? Seharusnya ya kalian bertiga ini nggak perlu marah-marah. Maaf ya Kak, bukannya niat nggak sopan. Oh, berarti kamu sudah berani sama kakak? Bukan berani Kak, cuma Ade ini menyadarkan Kakak. Dari dulu sebenarnya Ade ini mau menyadarkan Kakak waktu Ade Hikmah mau menikah. Tapi Ade nggak punya power apa-apa. Sekarang Ade mau menikah, tetap digituin sama kayak Ade Hikmah. Mungkin kalau Ade Hikmah iya aja. Tapi kalau Ade enggak Kak. Karena apa Kak? Yang Kakak minta itu memalukan. Kak Gogon, adek jujur belum pernah ngelihat Kak Devi kayak gini sama Kak Gogon. Iya. Ini tuh gara-gara kamu ya. Gara-gara kamu, Kak Devi sampai berani ngelawan sama Kak Gogon. Udahlah, mending kamu jauhin aja pikiran kamu buat meninggahi kakak aku. Atau jangan-jangan ngajak kabur ini kamu? Hah? Iya pasti kamu kan. Nggak Kamu punya ada. rencana. Kita ini punya merencanakan semua ini berdua. Karena kita udah nggak dapet jalan keluarnya kayak gimana. Dek, udahlah Dek. Dek Devi ini nurut aja sama kakak. Kalau semisal orang ini nggak mampu apa yang kakak mau, udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Iya bener, Cari yang lain. Mas, asal kamu tahu ya, kakak aku ini cantik. Dia mau cari yang lebih dari kamu tuh bisa. Ya, kamu seharusnya tuh sadar diri. Apaan sih? Maaf sebelumnya ya Dek. Kakak ini sudah memilih jalannya sendiri untuk menikahi kakak kamu. Niat kakak ini sudah baik. Cuman tolonglah seharusnya Mas. Ya berhubung sekarang kita ini sudah kepergok dan ketemu sekarang. Saya mohon Mas, ringankan syarat buat saya menikah sama Devi Mas. Nggak ada. Intinya ya, aku nggak restuin kamu nikah sama dia. Dengar kamu? Tapi Mas, kami berdua ini sama-sama cinta Mas. Apa Mas Gogon ini nggak mau memikirkan posisi kita? Iya Kak, coba dong pahami sedikit. Jangan semaunya sendiri. Nggak bisa Dek. Intinya kamu harus nurut sama kakak. Dengar? Nggak bisa ya. Ade bakalan nurut sama kakak kalau semua yang kakak katakan itu masuk akal. Udah ya Dek, kasih tahu nih sama Kak Gogon, jangan samakan sama kakak atau sama kamu. Kalau kamu mungkin dulu ya nurut-nurut aja semua permintaan kakak. Tapi
kalau kakak digituin, enggak malu-maluin. Aduh, kak, ya seharusnya dikasih tahu ini kakak, biar kakak tuh sadar, biar kakak sadar diri. Udahlah kak, ini semua demi kebaikan kakak. Mas, Kamu mas, juga ya kurang ajar kamu kan yang maksa-maksa kakak aku biar nurut sama kamu, biar mau nikah sama, biar kamu bisa ngajak kakak aku hidup susah gitu kan? Dek, Si Dek. maaf ya, kamu nggak usah terlalu ikut campur tentang masalah aku sama Devi. Masalah Devi ini nanti ke depannya hidup melarat, itu terserah kakak. Biar kakak yang bertanggung jawab. Aku nggak restu ya. Aku nggak restu. Kalau Devi ini nanti ke depannya melarat. Mas. Daripada kejadian Kak Devi ini melarat, mending kita stop aja sampai sini. Kamu udah, ayo pulang, tinggalkan Kak Devi. Kamu siapa? Loh, Kamu itu orang luar. Loh. Kalau kamu orang dalam, anggapannya kamu ini saudara kandung ataupun siapa, kamu nggak apa-apa. Kamu ini cuma ipar. meskipun aku ada ipar, tapi aku menganggap Kak Devi seperti kakak aku sendiri. Aku gak rela ya kalau Kak Devi punya pasangan kayak kamu. Iya, kak, kakak juga harus sadar dong kak. Emangnya kakak mau nanti kakak hidupnya setelah menikah jadi susah? Kak, sekarang Mas, begini kak, gini. menikah itu bukan cuma 1 tahun 2 tahun, tapi lama kak. Kalau dia nanti nggak bisa nafkahin kakak, nggak bisa belanjain baju kakak, nggak bisa ajak kakak shopping, gimana? Tapi kalau semisal aku ke depannya bisa menafkahi gimana? Aduh. Berarti ya, meminta mahar yang besar itu kehidupan ke depannya itu bakal bahagia. Tapi bener. salah satu contoh dari ini Mas, dari mahar. Contohnya nih, Oh, adik ipar kakak pertama kali menikah langsung memberi mahar Vespa. Agung. maaf mas, Terus sebelumnya mas. sampai sini Saya mau tanya sama kamu. Mahar ini kamu beli sendiri? Enggak, dapat dari orang tuanya. Mas, gak usah sombong mas. Itu artinya orang tua kamu yang menikah sama Hikmah. Loh, tapi kan orang tua memang cari uang buat anaknya, ya kan? gak malu kamu sebagai laki-laki seperti itu? Ya enggak dong. Daripada kayak kamu gak bisa menuruti apa maunya Kak Devi. Maksudnya Kak Gogon. Udah ya. Ya, intinya gini. Aku mau nanya satu kali lagi sama kamu. Kamu mampu nggak ya aku minta mahar sama kamu? Kalau semisal kamu nggak mampu, terpaksa adik aku ini besok jodohkan sama temen. Jodoh-jodohkan gimana sih kak? bener, Kok nggak bener, bisa Kak. kayak gitu lah kak? Mas. Kak, Gini seharusnya ya, ya kak, yang minta mahar itu adik, bukan Ya. kakak. Dan lagi, Mas, kalau permintaan Mas seperti ini, sama halnya Mas ini memperjualbelikan Devi. Mas, enggak sembarangan ngomong ya. Bener kak, kakak itu mau nukar adik sama barang elektronik. Devi yang kakak aja, mau, kan? Devi aja membenarkan. Kakak udah Kak. Terus apa yang adik katakan yang salah? Kamu jangan kurang ajar ya kalau ngomong. Ini kakaknya kak Devi. Iya, aku tahu. Aku tahu kok. Kalau Mas Gugon ini kakaknya Devi. Ini pengganti orang tua. Udah dek. Sekarang mau pulang nggak kamu? Siapa? Ya bener itu adik aku Jol. Iya bos. Ayo Ban. Kakak Devi. Dek, kamu ini mau kabur-kabur kemana, Dek? Ayo pulang. Kamu itu mau ngapain nikah lari? Sekarang mending kamu pulang. Kakak ini mau ngomong semuanya, Dek. Mau ngomong apa? Mau ngomong nggak mau bantu? Udahlah kak. Devi sama adik ini sudah mau kabur. Dek, dengerin kakak. Bukan seperti ini solusinya, Dek. Terus mau apa? Mau adik suruh kerja rodi dulu. Biar Dek. banyak uang habis itu. Ya, biar bisa menikah. Kakak Dek, gini, Dek, kan? dengerin. Kalau misalkan adik gak punya uang, kakak melarang adik untuk tidak menikah. Sedangkan kakak banyak uang, kenapa nggak nikah sama sekarang? Dek, kakak ini mau jelasin sama kamu, tolong dengerin kakak. Jelasin apa? Dengerin. Kamu nggak usah nikah lari, nggak usah kabur-kabur dari rumah. Cuman gara-gara kakak ini nggak mau bantu kamu. Dek, kakak sudah siapin semuanya, Dek, buat kamu. Siapin apa? Mobil itu kakak beli buat kamu, buat hadiah pernikahan kamu nantinya. Apa? Hadiah. Kalau kamu nggak percaya, iya. Dan juga gak hanya mobil, Dek. Kakak sudah siapin rumah buat kamu. Kalau kamu nggak percaya, Dek, sama kakak, silakan tanya sama Samsul. Iya bos Sini. Bilang, kalau rencana aku itu seperti apa, Jul? Iya bos muda, Bos Kevin ini sudah beli
rumah sama mobil itu buat bos muda. Loh. Tapi Kak Kevin, kenapa Kak Kevin nggak mau cerita? Kenapa baru cerita sekarang? Kakak itu emang sengaja, Dek, ngelakuin hal seperti ini. Kakak itu mau kasih kejutan sama kamu. Tapi nggak mungkin. Aku nggak percaya kalau kakak seroyal itu orang. Dek, Soalnya aku tahu. Dek, nyawa kakak taruhannya. Kamu masih kurang jelas dengan apa yang dibicarakan sama Samsul. Samsul ini gak mungkin bohong. Dia gak mungkin berani bohong sama kamu. Iya bos. Benar. Kalau kamu bohong sama aku. Dia bakal kakak pecat. Gimana, Jel? Iya Bos Kevin. Dan nyawa kakak taruhannya. Udah Mas Danang, mungkin Kak Kevin benar. Mana buktinya? Kalau misalkan kakak ini belikan mobil sama rumah. Bentar, kakak buktiin. Biar kamu percaya, Dek. Kalau apa yang kakak lakukan ini, itu nggak bohong. Nih, kamu lihat. Rumah ini buat kamu. Rumah sebesar ini? Lihat sendiri. Itu buat kamu. Waduh. Benar Kak Kevin. Iya, bener. Beneran Mas? Kalau kayak gini setuju aja kak ya. Iya dek. Kakak restuin kamu sama Mas Danang ini. Tapi mohon maaf Mas, saya nggak bisa memenuhi mahar yang Mas minta. Kalau masalah mahar, Oh iya, batal aja, nggak apa-apa. Kevin Sanjaya, Kak Kandung Danang. Mas, Iya mas, saya Gogon, kakaknya si Devi. gimana? maaf dong Mas. Kamu percaya sama kakak? Adik, Nggak ada seorang kakak yang mau hidup adiknya itu enggak tentram. iya. Nggak ada, Dek. Adik minta maaf ya Kak. Adik terpaksa melakukan hal seperti ini karena ini salah satu bukti cinta adik sama Devi. Iya kakak paham. Banyak ya Kak. Kevin, Tapi cuman jangan seperti ini lagi, tolong. Ini bukan solusi yang tepat. saya juga minta maaf ya Kak Kevin. Mas Danang ngelakuin semua ini karena permintaan keluarga saya yang terlalu berat. Iya Dek Devi, Kak Kevin paham kok. Udahlah, mending sekarang kita pulang aja. Nanti kalau soal pernikahan kamu, biar kita nanti rembuk bersama-sama ya Mas. Iya mas, siap. Mas Kevin, Ya, gimana kalau mampir ke rumah saya mas? kebetulan untuk sekarang saya masih belum bisa Mas. Mungkin besok atau lusa saya baru bisa. Apalagi baru ada kejadian seperti ini Mas. Ya kan? Iya nggak apa-apa. Ya udah, Iya, Mas. ayo kita pulang aja. Iya. Mas, nanti saya kontak ya. Biar saya nanti minta nomor Mas sama adik saya Danang. Iya, Devi. Iya mas, siap. Terus aku gimana sih? Ayo, Devi. udah Devi ikut aja nggak apa-apa. Tapi kakaknya bersedia kan kalau adiknya ini ikut saya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas, maaf ya Mas atas perilaku kita berdua sehingga membuat kekhawatiran Mas sama kakak saya ini. Kami janji tidak akan mengulangi kejadian ini lagi. Udah yuk. Nanti saya kabarin Mas. Iya mas. Makasih ya Kak atas semuanya. Adik gak nyangka kakak bakal sebaik ini sama adik. Dek, dari waktu kamu kecil, Dek, kakak itu nggak pernah nggak nurutin apa yang kamu mau, Iya ya Kak. kan? Iya Kak. Saya juga minta maaf ya Kak. Semua ini karena keluarga saya. Udah. Itu nggak usah dibahas lagi. Yang terpenting kalian ini kan udah mau nikah, ya kan? Kamu nggak usah kabur-kaburan. Dek Devi juga. Iya, Kasihan Kak. sama kakaknya. Iya. Makasih banyak Kak. Iya. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Iya iya. Ya. Iya Kak. Susun. Kamu di belakang Iya, sama Mas. Dek Devi. Udah. Kamu langsung ke supir. Langsung aja ke sana. Ya sayang. Makasih. Bisa kan? Bisa Di Mas. sini kakak bantu.
kayak gini, Dek? Kak, Kak, ternyata keluarga dari pacar Kak Devi orang kaya, Kak. Iya kak, buktinya sampai dibelikan rumah yang besar. Itu Terus rumahnya mobilnya, model-model yang sekarang, Kak, yang elit banget. iya kayak di. Minimalis ya kan? Itu bukan minimalis sayang, itu besar banget rumahnya. Kakak malu banget, Dek. Iya kak, sama adek juga. Kak, kan barusan kakaknya pacarnya Kak Devi bilang besok atau lusa mau ke rumah. Mending kita dari sekarang persiapkan dulu, Kak, di rumah, bersih-bersih Kak, atau beli makanan atau apa. Iya Iya, kak, iya, bener, Dek. pokoknya jangan sampai malu-maluin kak. Dia tuh soalnya orang kaya, orang penting pasti kak. Ya, Dek. Ya Kakak udahlah, kira pacar Dek Devi itu orang miskin. Iya kak, ternyata orang kaya. Ya udahlah sayang, Kak, mending kita gak usah banyak omong. Kita mending sekarang beli kue atau apa. Iya iya Yuk, iya. Ayo sayang.